Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Priani dari kelas Aljabar Linear Elementer A20. NIM 200601110027. Mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ismiarti, MSI. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem linear. Yang pertama adalah definisi. Jaringan adalah sekumpulan cabang tempat sesuatu atau mengalir. Misalnya, cabangnya mungkin menjadi kabel listrik tempat listrik mengalir, pipa tempat air atau minyak mengalir, jalur lalu lintas yang dilalui lalu lintas kendaraan, atau hubungan ekonomi yang melaluinya uang mengalir, untuk menyebutkan beberapa kemungkinan. Di sebagian besar jaringan, cabang bertemu di titik yang disebut node atau junction, di mana aliran membelah. Dalam studi jaringan, umumnya ada beberapa ukuran numerik dari rate di mana media mengalir melalui cabang. Misalnya, laju aliran listrik sering diukur dalam ampere, laju aliran air atau minyak dalam galon per menit, laju aliran lalu lintas kendaraan per jam, dan laju aliran mata uang Eropa dalam jutaan euro per hari. Masalah umum dalam analisis jaringan adalah menggunakan laju aliran yang diketahui di cabang tertentu untuk menemukan laju aliran di semua cabang. Contoh yang pertama yaitu analisis jaringan dengan menggunakan sistem linear. Dari gambar 1.9.1 dan juga 1.9.2 diperoleh ini mengikuti dari kekalan aliran pada node A. Demikian pula di node lain yang kami miliki. X1 plus X2 sama dengan 30 disimbolkan dengan simpul A. X2 plus X3 sama dengan 35 dengan simpul B. X3 plus 15 sama dengan 60 dengan simpul C. Dan X1 plus 15 sama dengan 55 dengan simpul D. Keempat kondisi ini menghasilkan sistem linear. Yang pertama, X1 plus X2 sama dengan 30, X2 plus X3 sama dengan 35, X3 sama dengan 45, X1 sama dengan 40. Dalam kasus ini, sistemnya cukup sederhana, sehingga dapat diselesaikan dengan inspeksi atau bekerja dari bawah ke atas. Jadi jawabannya adalah X1 sama dengan 40, X2 sama dengan min 10, dan X3 sama dengan 45. Fakta bahwa X2 negatif bawah arah yang ditetapkan kealiran itu pada gambar 1.9.2 salah, yaitu aliran di cabang itu menuju node A. Contoh yang kedua, yaitu desain pola lalu lintas. Jaringan pada gambar 1.9.3 menunjukkan rencana yang diusulkan untuk arus lalu lintas di sekitar Taman Baru yang akan menampung Liberty Bell di Philadelphia, Pennsylvania. Rencana tersebut meminta lampu lalu lintas terkomputerisasi di pintu keluar utara di Fifth Street, dan diagram menunjukkan jumlah rata-rata kendaraan per jam yang diharapkan keluar masuk jalan yang berbatasan dengan kompleks tersebut. Semua jalan satu arah. A. Berapa banyak kendaraan per jam yang harus dilewati lampu lalu lintas untuk memastikan bahwa jumlah rata-rata kendaraan per jam yang mengalir ke dalam kompleks sama dengan jumlah rata-rata kendaraan yang keluar? B. Dengan asumsi bahwa lampu lalu lintas telah disetel untuk menyeimbangkan arus total masuk dan keluar kompleks, apa yang dapat Anda katakan tentang jumlah rata-rata kendaraan per jam yang akan mengalir di sepanjang jalan yang membatasi kompleks? Solusi. A.
Jika seperti ditunjukkan pada gambar 1.9.3b, kita membiarkan menunjukkan jumlah kendaraan per jam yang harus dilewati lampu lalu lintas. Maka, jumlah kendaraan yang keluar masuk kompleks akan menjadi flowing in 500 plus 400 plus 600 plus 200 sama dengan 1.700. Flowing out X plus 700 plus 400. Menyamakan arus masuk dan keluar menunjukkan bahwa lampu lalu lintas harus membiarkan X sama dengan 600 kendaraan per jam melewatinya. B. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, arus masuk harus sama dengan arus keluar di setiap persimpangan. Agar ini terjadi, kondisi berikut harus dipenuhi. Intersection. A. Flow in-nya 400 plus 600 dengan flow out-nya X1 plus X2. B. X2 plus X3 sama dengan 400 plus X. C. 500 plus 200 sama dengan X3 plus X4. Dan yang terakhir D, X1 plus X4 sama dengan 700. Jadi, dengan X sama dengan 600 seperti yang dihitung pada bagian A, kita mendapatkan sistem linear berikut. X1 sama dengan 700 min T, X2 sama dengan 300 min T, X3 sama dengan 700 min T, dan X4 sama dengan T. Ini merupakan persamaan 1. Namun, parameter T tidak seharusnya sembarangan di sini, karena ada batasan fisik yang harus dipertimbangkan. Kita melihat dari 1 bahwa T dapat berupa bilangan real apapun yang memenuhi 0 kurang dari T, T kurang dari sama dengan 700, yang menyiratkan bahwa laju aliran rata-rata di sepanjang jalan akan turun dalam kisaran tersebut. Rangkaian listrik. Perhatikan dari gambar 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, dan juga 1.9.7. Analisis jaringan dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang terdiri dari baterai dan resistor. Baterai adalah sumber energi listrik, dan resistor seperti bola lampu adalah elemen yang menghilangkan energi listrik. Gambar 1.9.4 menunjukkan diagram skema rangkaian dengan satu baterai, satu resistor, dan saklar. Baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Saat saklar ditutup, arus listrik dianggap mengalir dari kutub positif aki melalui resistor dan kembali ke kutub negatif. Arus listrik yang merupakan aliran elektron melalui kabel berperilaku seperti aliran air melalui pipa. Baterai bertindak seperti pompa yang menciptakan tekanan listrik untuk meningkatkan laju aliran elektron. Dan resistor bertindak seperti pembatas dalam pipa yang mengurangi laju aliran elektron. Istilah teknis untuk tekanan listrik adalah potensial listrik. Itu biasanya diukur dalam volt. Sejauh mana resistor mengurangi potensial listrik disebut hambatannya dan biasanya diukur dalam ohm. Adanya aliran elektron dalam kawat disebut arus dan biasanya diukur dalam ampere. Efek yang tepat dari resistor diberikan oleh hukum Ohm. Hukum tegangan Kirchhoff membutuhkan arah perjalanan untuk setiap loop tertutup. Pilihannya sewenang-wenang, tetapi untuk konsistensi, kami akan selalu mengambil arah ini searah jarum jam. Perhatikan gambar 1.9.7. Konvensi seperti berikut ini. Pertama, penurunan tegangan terjadi pada resistor jika arah yang ditetapkan ke arus yang melalui resistor sama dengan arah yang ditetapkan ke loop. Dan kenaikan tegangan terjadi pada resistor jika arah yang ditetapkan ke arus melalui resistor adalah sebaliknya untuk yang ditugaskan ke loop. Yang kedua, kenaikan tegangan terjadi pada baterai jika arah yang ditetapkan ke loop adalah dari negatif ke positif melalui baterai. Dan penurunan tegangan terjadi pada baterai jika arah yang ditetapkan ke loop adalah dari positif ke negatif melalui baterai. Dan yang ketiga yaitu sirkuit dengan satu loop tertutup. Perhatikan,
Gambar 1.9.8. Tentukan arus 1 di sirkuit yang ditunjukkan pada gambar 1.9.8. Solusi, karena arah yang ditetapkan ke arus melalui resistor sama dengan arah loop, ada penurunan tegangan pada resistor. Menurut hukum Ohm, penurunan tegangan ini adalah E sama dengan I kali R sama dengan 3I. Juga, karena arah yang ditetapkan ke loop adalah dari negatif ke positif melalui baterai, ada kenaikan tegangan sebesar 6 volt pada baterai. Jadi, mengikuti dari hukum tegangan Kirchhoff itu 3I sama dengan 6. Dari situ kita menyimpulkan bahwa arusnya adalah I sama dengan 2A. Karena satu positif, arah yang ditetapkan ke aliran arus adalah benar. Contoh 4 adalah sirkuit dengan 3 loop tertutup. Tentukan arus I1, I2, dan I3 pada rangkaiannya ditunjukkan pada gambar 1.9.9. Solusinya adalah menggunakan arah yang ditetapkan untuk arus. Hukum Kirchhoff saat ini memberikan satu persamaan untuk setiap node. Yang pertama, node A, I plus I2 sama dengan I3. B sama dengan I3 sama dengan I1 plus I2. Yang kedua, I1 plus I2 min I3 sama dengan 0. Yang ketiga, 50 sama 5 I1 plus 20 I3. Right inside loop-nya 30 plus 10 I2 plus 20 I3, voltage drop-nya adalah 0. Outside loop 30 plus 50 plus 10 I2, voltage drop-nya 5 I1. Yang keempat, 5I1 plus 20 I3 sama dengan 50. 10 I2 plus 20 I3 sama dengan min 30. 5I1 plus 10 I2 sama dengan 80. Yang kelima, I plus I2 min I3 sama dengan 0. 5I plus 20 I3 sama dengan 50. 10 I2 plus 20 I3 sama dengan min 30. Bahwa solusi sistem ini adalah ampere dalam I1 sama dengan 6, I2 sama dengan min 5, dan I3 sama dengan 1. Faktanya bahwa I2 negatif memberitahu kita bahwa arus ini berlawanan dengan yang ditunjukkan pada gambar 1.9.9. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan kimia persamaan. Senyawa kimia diwakili oleh rumus kimia yang menggambarkan susunan atom molekulnya. Air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O, dan oksigen stabil terdiri dari 2 atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah O2. Ketika senyawa kimia digabungkan dalam kondisi yang tepat, atom dalam molekulnya mengatur ulang untuk membentuk senyawa baru. Misalnya, saat metana terbakar, metana CH4 dan oksigen stabil O2 bereaksi membentuk karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Ini ditunjukkan dengan persamaan kimianya yaitu CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Versi seimbang dari persamaan 4 adalah CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Mengalihkan dengan 2 menghasilkan persamaan kimia yang seimbang, yaitu 2CH4 plus 4O2 menghasilkan 2CO2 plus 4H2O. Contoh penyeimbangan menggunakan sistem persamaan linear. X1 dikali CH4 plus X2 dikali O2 menjadi X3 dikali CO2 plus X4 dikali H2O. Kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk tabel. Karbon X1-nya sama dengan X3, hidrogen 4X1 sama dengan 2X4, oksigen 2X2 sama dengan 2X3 plus X4. Maka diperoleh matriks yang diperbesar. 140, 002, min 1, 0, min 2, 0, min 2, min 1, 0, 0, 0. Sehingga diperoleh sistem linear homogen, X1 min X3 sama dengan 0, 4X1 min 2X4 sama dengan 0, 2X2 min 2X3 min X4 sama dengan 0.
maka diperoleh epsilon baris reduksi 100, 010, 001, min setengah, min 1, min 1 per 2, 000. Contoh 5. Menyeimbangkan persamaan kimia menggunakan sistem. Sertakan persamaan kimianya. HCl plus Na3PO4 menjadi H3PO4 plus NaCl. Solusi. Misalkan X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan bulat positif yang menyeimbangkan persamaan. X1 HCl plus X2 Na3PO4 menghasilkan X3 H3PO4 plus X4 NaCl. Menyamakan jumlah atom dari jenis di kedua sisi akan menghasilkan 1x1 sama dengan 3x3 merupakan hidrogen. 1x1 sama dengan 1x4 merupakan Cl. 3x2 sama dengan 1x4 merupakan Na. 1x2 sama dengan 1x3 merupakan P. 4x2 sama dengan 4x3 sama dengan oksigen. Diperoleh sistem linear homogen dan bentuk epsilon baris reduksi dari matriks bertambah untuk sistem ini. X1 min 3x3 sama dengan 0, X1 min X4 sama dengan 0, 3x2 min X4 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0, 4x2 min 4x3 sama dengan 0. Matriksnya seperti ini. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, min 1 per 3, min 1 per 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bahwa solusi umum dari sistem ini X1 sama dengan T, X2 sama dengan T per 3, X3 sama dengan T per 3, X4 sama dengan T, di mana T itu berubah-ubah. Interpolasi polinomial. Perhatikan gambar 1.9.2. Contoh 6. Interpolasi polinomial. Temukan polinomial kubik yang grafiknya melewati titik 1,3, 2, min 2, 3, min 5, 4, 0. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, dan Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan min 2, Y2 sama dengan min 5, Y4 sama dengan 0. Karena ada 4 titik, kita akan menggunakan polinomial interpolasi berderajat n sama dengan 3, sehingga diperoleh Px sama dengan Ax plus A1x plus A2x2 plus A3x pangkat 3. Dari teori interpolasi polinomial, sehingga diperoleh 1, 1, 1, X1, X2, Xn, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Xn pangkat 2. X1 pangkat N min 1, X2 pangkat N min 1, Xn pangkat N min 1, Y1, Y2 sampai Yn. Sehingga 1, 1, 1, 1, X1, X2, X3, X4, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X4 pangkat 2, X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 3, X4 pangkat 3, Y1, Y2, Y3, Y4 menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, 16, 1, 8, 27, 64, 3, min 2, min 5, 0. Kemudian diperoleh epsilon baris reduksi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 43, min 51. Maka A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan min 5, A3 sama dengan 1. Jadi, polinomial interpolasi adalah Px sama dengan 4 plus 3x min 5x2 plus x3. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.